kita akan sampaikan bagaimana mengajari anak yang pertama ini adalah mengajari untuk adzan dan sholat. Ustaz Kirit, mengajari adzan. Jadi ada kisah dari Rasulullah, Abu Mahzurah dengan 10 temannya. Itu diminta untuk melantunkan adzan oleh Rasulullah. Nah, namanya juga anak. Ke-10 anak tadi itu kemudian melantunkan, tapi maunya itu sebenarnya nggak terlalu tertarik gitu loh. Gimana ya bahasa Jawanya? Geleme iki ora-ora. Setengah hati gitu loh. Nah, maka mereka bersama-sama dengan suara yang berbeda-beda, dengan tinggi rendahnya yang berbeda. Tujuannya itu ya sedikit untuk merendahkan gitu ya, merendahkan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, siapa 10 orang remaja hebat tadi itu? Kesini, coba lantunkan adzan. Setelah itu mereka melantunkan adzan bersama-sama lagi. Lalu kemudian Rasulullah SAW itu memuji, alangkah bagusnya suara kalian, sambil mengelus ubun-ubunnya itu ya, ubun-ubunnya itu. Kemudian Rasul mengatakan, semoga nanti kamu menjadi muadzin, muadzinnya orang-orang penduduk di Mekah ini. Dan ternyata ya itu dikabulkan. Semua di antara mereka itu menjadi muadzin di beberapa masjid di kota Mekah itu. Walaupun mungkin berasal dari sesuatu yang dia tidak suka. Mengapa anak itu nggak suka? Karena anak belum tahu kan. Dunia kita dengan dunia mereka itu berbeda. Jangan kemudian kita menyamakan dengan apa yang kita pahami, koyo sing dipahami itu kan kita tidak adil begitulah. Ini yang pertama, mengajarkan adzan. Ya, silakan adzan, kan sekarang ada di YouTube itu banyak tutorial Ustaz. Dengan mau ngasih model adzan yang seperti di Masjidil Haram ada, di Masjid Nabawi ada, yang lagunya itu lagu Ros ada, yang lagu Bayati ada, yang lagu itu banyak ya. Dan subhanallah kalau kita bisa mendengar mereka melantunkan azan itu ya enak sekali gitu loh. Dan ketika kita mendengarkan muadzin dengan suara yang cukup bagus, yang cukup mengena, itu kan rasanya itu sampai kayak bisa menghidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan maka itu ya. Misalnya begitu. Atau ya lagunya siapalah itu, contoh banyak sekali itu sebenarnya. Ya, ini ajari adzan. Kemudian yang kedua itu mengajari sholat. Diajarinya pada usia 7 tahun. Nah, kemudian sampai di usia 10 tahun bila mereka meninggalkan sholat, boleh memukul. Rasulullah begitu. Tentu memukul ini tujuannya bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik. Mukulnya pun juga kemarin sudah kita sampaikan, alat untuk memukul itu sebesar sikat. Jangan sak kecekel, kecekel pikulan seblak ke, kecekel sebetan kayu jati neng ngarepan, ya itu namanya kuwi mula sora, ora mendidik gitu loh. Nah, maka sebagai pendidik itu bisa menahan diri. Ketika jenengan bisa menahan diri dari perilaku mereka yang tidak penjenengan sukai, di saatnya nanti kita sebagai orang tua, ketahuilah nanti kita jadi orang tua itu akan kembali seperti anak yang bisa jadi mereka tidak suka apa yang kita lakukan. Mereka bisa menahan juga sebagaimana kita bisa menahan. Kan hidup ini kan kama tadi nutudanu. Ya. Hidup ini sebenarnya kan pancaran dari apa yang pernah kita lakukan. Wong ngarani ngono uripe kaya wong ngilo. Jadi nek ngilo kok neng jero kaca kuwi ana grandonge gitu ya. Jangan kemudian kata pepatah, karena buruk rupa cermin dibelah. Tidak begitu. Tetapi sing neng jero kaca kuwi sejatine ya pantulan sing saka njaba. Ketika marah yang situ juga marah, ketika tersenyum kita di situ juga yang tampil adalah tersenyum. Ketika kita menahan amarah, maka yang terjadi nanti mereka juga akan menahan amarah ketika melihat kita. Itu. Jadi memukul ini boleh, walaupun dalam pendidikan modern itu katanya mukul itu enggak boleh ya. Tentunya ada
ukuran-ukuran tertentu tadi itu ya, tidak karena tidak suka lalu kemudian sebagai pelampiasan itu bukan. Jadi bukan berarti ini sebagai bentuk pelampiasan. Baik, untuk sholat saya kira seperti itu. Yang kemudian yang kedua, mengajari sopan santun dan keberanian. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bermajlis bersama dengan anak-anak. Ya. Lalu saat itu dihidangkan makanan. Kebetulan anak-anak ini duduk di sebelah kanan. Jadi, nah anak-anak kemudian mendapatkan jatah terlebih dahulu, gitu kan. Maka ternyata orang tua ada yang tidak kebagian. Rasulullah mengatakan, tolong diutamakan orang yang tua dulu. Gitu. Ketika itu Rasulullah begitu. Tapi namanya juga anak-anak, dipegang, digegem gitu loh. Enggak, wong ini jatahku kok gitu ya. Tapi kemudian walaupun Rasul sudah mengarahkan dahulukan orang tua, dia tetap berpegang untuk tidak diberikan. Rasul tidak marah. Oh, bocah kandani kok ora gugu, diarahke, dipenerke kok ora gelem. Enggak juga, beliau tidak marah. Ya. Nah, inilah beliau kehebatannya, dia menegur atau menuduh tidak sopan atau menjadi apa tidak, tapi tetap membiarkan karena memang posisinya benar, dia mendapatkan haknya itu sudah haknya itu gitu loh. Nah, ini. Kemudian juga pernah satu hari Amirul Mukminin, kalau ada kata Amirul Mukminin itu berarti Umar Ibnul Khattab, itu berjalan di kota Madinah. Ya, di kota Madinah. Saat itu ada anak-anak yang bermain di jalan. Jadi ada seorang khalifah, seorang presiden, bayangannya sekarang ya seorang Presiden Jokowi gitu ya, lewat, ada anak-anak main. Nah, kira-kira gimana? Wah, kalau sekarang ada pampresnya ya, ada pengawalnya kan, mungkin langsung gurah bocah itu disteril kan itu. Tapi ini ada anak-anak yang kemudian mengambil inisiasi untuk meninggalkan tempat itu karena khalifah mau lewat. Tetapi ada satu anak yang tetap berada di situ. Namanya Abdullah bin Zubair. Setelah sampai mendekat, ditanya, loh, kamu tadi kok nggak ikut meninggalkan tempat itu bersama dengan kawan-kawanmu? Apa alasannya? Dia mengatakan, loh, aku kan tidak salah. Aku kan bermain di sini kan saya nggak salah. Yang kedua, kalau misalnya mau lewat, jalan ini kan cukup luas, masih ada tempat untuk lewat. Saya tidak menghalang-halangi orang yang berjalan. Hak orang yang berjalan masih kita penuhi begitu, dan itu juga dihargai karena saya tidak menyempitkan jalan. Ini artinya ini satu sisi memadukan antara sopan santun, tetapi juga kemudian memadukan keberanian anak itu jangan kemudian dipupus. Kalau anak itu langsung dihardik ya, kamu itu enggak tahu diri ya, ini lewat itu kamu minggir, misalnya gitu. Ini kan mematikan keberanian anak itu. Dia juga mengungkapkan apa yang menjadi alasannya juga diterima. Kalau memang itu alasan itu bisa diterima. Nah, ini pelajaran untuk kita, bagaimana juga kita tawasud atau pertengahan dalam hal ini. Kemudian yang ketiga juga mencegah dari melakukan perbuatan yang sembunyi-sembunyi dan sebagai pengecut. Misalnya jangan membuka pintu kepada anak kita itu untuk menyembunyikan sesuatu dari kita yang itu kemudian menjadi sesuatu yang membahayakan dirinya. Ya, anak sekarang kan pinter-pinter ya. Misalnya HP dikasih, udah diproteksi, dikasih password, dikasih apalah yang misalnya sampai dia membuka situs tertentu atau mendownload gambar atau mungkin juga film tertentu yang ketika orang tuanya nanti tahu jadi marah. Sebenarnya kan anak ini ketika dia sembunyi-sembunyi, itu kan salah satu tanda bahwa dia sendiri itu Anda tidak fair, tidak jujur, kan begitu. Mesti ada sesuatu yang disembunyikan. Karena kebenaran itu akan membuat hati itu tenang. Sementara kalau sesuatu yang salah itu membuat orang itu jadi takut kalau sampai diketahui sama orang lain. Nah, itu maka juga ketika anak di usia 4 sampai 10 tahun ini
jangan sampai mereka itu kayak punya rahasia sendiri lah, begitu ya. Nanti orang tua tidak tahu. Ya, ketidaktahuan orang tua ini kan nanti akan dimanfaatkan oleh anak itu untuk berlanjut pada satu yang tidak dibenarkan. Tetapi pun demikian juga bagaimana kita mengajarkan anak ini tetap bisa menjaga rahasia. Lagi angelen yang kono kuwi. Ada sebuah kisah begini, Ustadz Gurit. Di masa Rasulullah itu ada Abdullah bin Ja'far ibnu Abdul Muthalib yang ketika itu diboncengkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Rasulullah membisikkan di telinganya sesuatu. Karena itu beliau membisikkan, beliau sudah tahu bahwa ini hanya secara khusus diberikan kepada informasi itu kepada dirinya. Maka dia pun tidak memberikan informasi itu kepada orang lain. Ada kisah lain lagi juga, satu hari Anas ibnu Malik itu terlambat menemui ibunya. Yang tadi di awal saya sampaikan ya, Anas diserahkan kepada Rasulullah untuk diberikan pengajaran. Karena terlambat, dia tanya, dari mana kamu kok sampai terlambat? Beliau beralasan, saya membantu Rasulullah, disuruh untuk mengerjakan ini dan itu, mengerjakan ini. Ibunya bertanya, untuk apa gitu ya. Maka kemudian Anas menjawab, sungguh ini rahasia, katanya begitu. Ya sudah, ketika anak itu mengatakan ini rahasia, ibunya juga tidak kemudian memaksa, oh rahasia apa, enggak gitu. Ketika itu Ummu Anas juga mengatakan ya sudah, menerima gitu loh. Menerima alasan yang disampaikan oleh anaknya itu. Nah, ini pengajaran ini juga satu ada hikmahnya ya. Hikmahnya satu, anak itu kan biasanya rasa ingin tahunya kan tinggi ya. Biasanya kan bahasa gaulnya kepo ya, pengen ngerti lebih banyak itu loh. Atau terus istilah Jawane jenenge ngerokok cendak, yang ngerokok cendak seperti itu. Maksudnya tahu ya, ngerokok cendak itu neges-neges itu neges-neges itu ya. Kemudian tetapi juga dia tidak ngember gitu. Tidak ngember maksud saya tidak kemudian apapun yang dia ketahui yang itu informasi tentang orang lain kemudian dia ceritakan kepada orang lain, itu enggak juga seperti itu. Ini bagaimana kita mengajari sesuatu yang mestinya harus ditutup, itu ditutup, sesuatu yang bisa dibuka, itu dibuka. Tapi juga berhati-hati, jangan diajak untuk berbohong. Nah, contoh, karena bapak ini punya urusan dengan seseorang misalnya tentang utang. Engko nek wong bapake kayak moror ini matur ya, nek bapake gak ono. Padahal di rumah ini kan ya mengajarkan tentang kebohongan. Atau ketika ditelepon nanti suruh ngangkat, angkatan bapaknya nembe tindak. Nah, itu juga nggak boleh seperti itu. Ini secara langsung sebenarnya orang tua itu mengajarkan bahwa bohong itu boleh, bohong itu baik. Bohong itu dapat digunakan sebagai alat untuk menutupi diri. Nah, sejujurnya dia telah belajar kebohongan itu dari ayahnya sendiri, gitu. Baik, kemudian selain mengajarkan adzan, sholat, kemudian sopan santun, tetapi juga dibingkai dalam keberanian, kemudian mengajari menjaga rahasia. Ya. Ini juga yang paling sering itu namanya kita harus mengajarkan tentang adab makan dan minum. Ya, ini penting ini menurut saya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sering makan bersama dengan anak-anak. Ya, beliau tidak malu, beliau tidak segan bersama mereka dan tidak akan menurunkan derajat beliau sebagai seorang manusia yang utama. Ya. Kadang-kadang kan ada orang itu menganggap itu kan kelasnya anak-anak ya. Maka sekali lagi, orang itu dianggap baik itu kalau satu bisa kita lihat, satu sikapnya terhadap anak, dua sikapnya terhadap teman, tiga sikapnya terhadap orang tua, yang keempat itu bagaimana sikapnya terhadap wanita. Ini khususnya kepada anak-anak ini. Nah, tujuannya Rasulullah bersama dengan anak itu memberikan pengajaran, memberikan etika. Umar bin Abu Salamah ketika kecil
itu jenenge bocah ketika dihidangkan makanan itu ya, dibagi atau diberi itu. Tangannya kan udah mau ngeranggeh gitu. Mau mengambil makanan yang menurut dia itu menarik gitu ya. Maka Rasulullah mengingatkan dengan lembut, ya gulam, wahai anak muda, sebutlah nama Allah. Ya, sebutlah nama Allah. Kemudian mulailah kamu dengan tangan kanan. Jadi sebut nama Allah dengan menggunakan tangan kanan, kemudian sambil duduk. Ya, ini kan pengajaran Rasulullah secara langsung kepada anak itu bagaimana makan itu kemudian tidak rakus. Tadi kan rakus, wabeh arep mau diambil kan begitu ya. Tapi memang kita harus mengajarkan pada anak-anak kita untuk yang satu tidak rakus. Karena memang baiknya untuk urusan makan itu jangan sampai kita mempunyai kerakusan. Coba kita renungkan ya. Manusia yang paling rakus itu ya, makhluk yang paling rakus itu manusia. Berbagai macam jenis makanan itu semuanya dimakan. Saya tanya Ustaz, manusia itu doyan nggak sesuatu yang keras? Makanan yang keras ada nggak? Ada, mau. Yang lunak, sing empuk, doyan. Yang benda cair, ada ya banyak. doyan. Yang nanti cair terus dipadatkan jadi es itu, ada juga. Barang kalau nggak ada es itu malah kan gitu. Panas, ya mau. Mangat-mangat, ya mau juga gitu loh. Paling disukai Dingin, Ustaz. apalagi suasana panas gitu, ndak ada dingin, wah repot itu loh. Yang legi, ya mau. Kecut, ya mau. Bahkan yang busuk pun mau. Dimakan juga itu. Apa yang busuk Ustaz? Iya, tapi mau juga kan. Yang busuk mau, yang matang mau, sing durung matang ya gelem gitu loh. Dan itu kan yang paling rakus gitu loh. Jadi kalau misalnya ayam itu makan biji gabah atau jagung itu, tul di didotol itu ya. Itu kalau sudah penuh itu kan paling tinggalkan lah. Selesai kan? Nggak ada ceritanya kok ayam terus nyucuk plastik terus diceker-ceker dimasukin kok gojakan kok bengi kan nggak ada itu loh. Tapi kalau manusia kan begitu jatahnya dia udah makan sendiri kok isih itu biasanya ya gue plastik gitu loh. Apa istilahnya apa, kirmah ya. Ya itulah sebenarnya hari ini mungkin kita sebagai seorang petani gitu ya, petani itu jatah gabah neng omah tumpuane gitu yang dimakan untuk 1 tahun itu barangkali masih cukup. Tapi ya masih kadang ada rasa kurangnya seperti itu. Padahal kalau orang itu hari ini yang dimakan sama besok itu ada, maka dia sudah cukup. Dunia itu sudah dia miliki hari itu gitu loh. Nah, itulah rakusnya manusia. Maka bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita itu sekalipun mereka masih ingin makanan itu, tahan, cukup gitu. Ini sejak kecil kita ajarkan untuk menahan, tidak melampiaskan apa yang menjadi nafsu keinginan, dalam ini adalah masalah makan. Ya, ini menurut saya pengajaran yang sangat penting. Mungkin dari situ bisa didiskusikan dulu Ustadz Grit, monggo. Tapi kalau misalkan itu Ustadz, ya namanya anak-anak ya Ustadz ya, kalau biasanya kan itu kemauannya itu nggak dituruti ya, senjatanya itu kan dikeluarkan itu Ustaz, menangis ya sekencang-kencangnya itu Ustaz. Nah itu bagaimana itu Ustaz? Iya, menangis senjata bagi anak ya nggak apa-apa. Nek anak itu menangis itu cek patut. Nek wong tua nangis lah kui. Itu nangisnya kalau takut karena kepada Allah, karena dosanya yang nggak apa-apa ya. Tapi kalau anak itu menangis suatu saat ya nggak apa-apa, dibiarkan untuk menangis. Ya. Itu tidak berefek untuk ke psikologisnya, itu mungkin kan dia
di mainnya itu kan terus tergambar satu peristiwa yang tidak menyenangkan buat si anak itu. Yeah. Bagaimana Ustaz? Kita juga suatu saat harus mengajarkan pada anak kita itu untuk kecewa. Artinya tidak semua yang menjadi keinginannya itu kemudian dikabulkan. Toh ketika kita nanti berdoa kepada Allah, kita mohon, Allah juga tidak akan mengabulkan sesuai yang diminta itu. Kan doa itu ud'uni astajib lakum, pasti dikabulkan. Cuman dikabulkannya doa itu dalam 3 bentuk. 1, dikabulkan sesuai dengan keinginan. Njaluk sugih dadi mblegedu misalnya, dia kaya raya. Itu dikabulkan sesuai keinginan. Atau tidak dikabulkan sesuai dengan keinginan, tetapi dia terhindar dari musibah dunia. Misalnya di situ akan terjadi kecelakaan, dia terhindarkan diri. Ini bisa jadi karena doa-doa yang kita lantunkan yang tidak dikabulkan sesuai dengan permohonan kita. Atau yang ketiga, ini ada kaitannya yang kedua, dijadikan sebagai pahala nanti di akhirat. Kan doa itu kan berpahala. Jadi ada orang nanti ketika mendapatkan jaza dari Allah berupa pahala itu, isin ya Allah, kula niku rumah kula dhisik ten donya niku mboten nindakake napa-napa kok panjenengan ganjar sing kados ngoten. Karena dulu kamu bersabar dari kamu meminta sesuatu yang kamu inginkan, tetapi saya tahan. Nilai menahan ini itu ada nilainya sampai di akhirat nanti. Jadi ini sebenarnya adalah pengajaran kepada anak-anak kita juga. Menangis nggak apa-apa. Suatu saat nanti kalau sudah cukup akalnya, kita berikan pengertian. Nak, Nduk, Le, bapak ora mundut iki ora mergo bapak ora sayang. Mergo bapak ora duwe ora, ning bapak punya tujuan begini dan begini. Nah, begitu. Lah koncone yo ditumbaske kok aku ora. Nah, itu nanti baru kita bisa merasakan ketika kita sudah dewasa. Oh iya ya, dulu itu bapak nggak ngasih ini, ternyata tujuannya ya seperti ini. Emang hikmah itu bagi orang yang bodoh itu tidak bisa dilihat ketika itu. Baru setelah beberapa waktu kemudian baru bisa dirasakan gitu loh.